Gak nyangka kan? Aku, Iva, bakalan cerita soal rahasia terdalamku. Siap-siap ya, ini bakal bikin kalian kaget dan mungkin iri. Oke guys, jadi gini ceritanya. Kalian tahu kan, aku ini orangnya penyayang, baik hati, tapi jujur aku juga punya kebutuhan yang, ya gitu deh. Umurku baru 21 tahun, tapi entah kenapa aku selalu merasa kurang puas sama hubungan intim yang biasa-biasa aja. Aku selalu mikir, pasti ada yang lebih dari ini. Nah, dari situ deh mulai muncul ide gilaku. Aku mulai berpikir buat cari pasangan yang umurnya jauh di atasku, sekitar 27 sampai 30 tahunan. Aku mikirnya gini, pasti mereka lebih berpengalaman, lebih jago, dan yang pasti bisa bikin aku puas lahir batin. Awalnya sih ragu, tapi rasa penasaranku lebih besar. Kalian pasti mikir aku aneh kan? Tapi dengerin dulu cerita lengkapnya ya. Ini bukan cuma soal nafsu, tapi juga soal pencarian jati diri dan kebahagiaanku. Aku pengen nemuin seseorang yang bisa mengerti aku, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosional. Jadi stay tune terus ya. Nah, mulailah petualanganku mencari pria idaman. Aku coba berbagai macam cara, mulai dari ikutan aplikasi kencan online, nongkrong di tempat-tempat yang sering dikunjungi pria dewasa, sampai curhat ke teman-temanku yang lebih berpengalaman. Lucunya, banyak yang kaget dengar pengakuanku ini. Ada yang bilang aku gila, ada yang bilang aku cari sensasi, tapi ada juga yang mendukungku sepenuhnya. Mereka bilang, "Iva, itu hak kamu. Kalau itu yang bikin kamu bahagia, kenapa enggak?" Kata-kata itu yang bikin aku semakin yakin sama keputusanku. Aku mulai nggak peduli sama omongan orang. Yang penting, aku fokus sama tujuanku, yaitu menemukan pria yang bisa memuaskan hasratku dan membuatku bahagia. Tapi jujur, prosesnya nggak semudah yang aku bayangin. Banyak cowok yang cuma mau manfaatin aku. Ada juga yang terlalu kaku dan nggak bisa diajak seru-seruan. Bener-bener bikin frustasi. Sempet hopeless sih, tapi aku nggak mau nyerah gitu aja. Aku terus berusaha, terus mencari, sampai akhirnya aku ketemu sama... maaf ya guys, bagian ini aku sensor dulu, soalnya terlalu pribadi. Yang jelas, dia itu sosok yang benar-benar beda dari cowok-cowok yang pernah aku temui sebelumnya. Dia lebih dewasa, lebih pengertian, dan yang paling penting, dia tahu banget cara memperlakukan wanita. Dari situ, aku mulai merasakan apa yang selama ini aku cari, sensasi yang luar biasa, keintiman yang mendalam, dan kepuasan yang tak terhingga. Aku ngerasa kayak nemuin harta karun yang selama ini aku impikan. Tapi kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Ada satu masalah besar yang muncul dan itu bikin aku bimbang banget. Masalahnya adalah, nah ini juga aku simpen dulu ya, biar kalian penasaran. Pokoknya masalah ini benar-benar menguji keyakinanku dan membuatku berpikir ulang tentang semua keputusanku. Aku mulai mempertanyakan, apakah benar keputusanku ini? Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Ataukah aku hanya mengejar ilusi semata? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, membuatku bingung dan sedih. Aku curhat ke teman-temanku, minta pendapat mereka, tapi jawaban mereka justru semakin membuatku bingung. Ada yang bilang aku harus lanjut, ada yang bilang aku harus berhenti. Aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil waktu sendiri, merenung, dan mencari jawaban di dalam diriku sendiri. Aku coba introspeksi diri, mencari tahu apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini. Apakah hanya kepuasan fisik semata, ataukah ada hal lain yang lebih penting dari itu? Proses pencarian jati diri ini benar-benar melelahkan, tapi aku tahu aku harus melakukannya demi kebahagiaanku sendiri. Setelah beberapa hari merenung, akhirnya aku menemukan jawabannya. Aku sadar bahwa kepuasan fisik itu penting, tapi bukan segalanya. Ada hal lain yang lebih penting, yaitu cinta, kasih sayang, dan rasa saling pengertian. Aku ingin menjalin hubungan yang bukan hanya sekedar memuaskan nafsu, tapi juga bisa membuatku bahagia secara emosional. Aku ingin memiliki pasangan yang bisa menjadi sahabatku, teman curhatku, dan orang yang selalu ada untukku dalam suka dan duka. Dengan pemikiran itu, aku memutuskan untuk, oke guys, ini dia klimaksnya. Siap-siap ya, aku memutuskan untuk mengakhiri hubunganku dengan pria itu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku yakin ini adalah keputusan yang terbaik untukku. Aku nggak mau terus terjebak dalam hubungan yang nggak sehat dan hanya mengejar kepuasan sesaat. Aku ingin mencari cinta yang sejati, cinta yang bisa membuatku bahagia selamanya. Setelah putus
putus, aku ngerasa sedih dan kehilangan. Tapi aku juga ngerasa lega dan bebas. Aku ngerasa kayak baru lepas dari penjara yang selama ini mengurungku. Aku mulai fokus sama diriku sendiri, mengembangkan potensi diri dan melakukan hal-hal yang aku sukai. Aku ikutan berbagai macam kegiatan positif seperti yoga, meditasi, dan volunteer di organisasi sosial. Aku juga mulai belajar hal-hal baru seperti bahasa asing, memasak, dan bermain musik. Semua kegiatan itu membuatku semakin bahagia dan percaya diri. Aku ngerasa kayak terlahir kembali menjadi pribadi yang baru. Aku ngerasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Aku juga mulai membuka diri untuk mencari cinta yang baru. Tapi kali ini, aku nggak mau buru-buru. Aku mau mencari pasangan yang benar-benar cocok denganku. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara kepribadian dan nilai-nilai hidup. Aku percaya bahwa cinta sejati itu akan datang pada waktu yang tepat. Aku nggak mau memaksakan diri untuk mencari cinta, tapi aku juga nggak mau menutup diri dari kemungkinan untuk bertemu dengan seseorang yang spesial. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan bahagia dan penuh syukur, sambil terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Aku yakin kalau aku terus berusaha, aku pasti akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan kebahagiaan itu akan membuatku semakin menarik dan mempesona di mata orang lain. Jadi, buat kalian yang jomblo, jangan putus asa ya. Teruslah berusaha, teruslah mencari, dan teruslah percaya bahwa cinta sejati itu ada. Jangan pernah menyerah untuk mencari kebahagiaanmu sendiri, karena kalian semua pantas untuk bahagia. Nah guys, itu dia cerita pengalamanku mencari jodoh yang jauh di atas umurku. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran buat kalian semua. Ingat ya, setiap orang punya hak untuk bahagia dan kita harus berani mengambil keputusan untuk mencapai kebahagiaan itu. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, jangan takut untuk berbeda, dan jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Karena yang terpenting adalah kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri dan menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Jangan lupa setiap keputusan yang kita ambil harus berdasarkan hati nurani dan logika kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena dengan bersyukur, kita akan merasa lebih bahagia dan damai. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Semoga kalian suka ya. Kalau kalian punya pengalaman yang mirip atau punya pendapat lain, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget denger cerita dari kalian juga. Dan jangan lupa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dengan begitu, kalian sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah, share pengalaman kalian juga ya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.